Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya silaturahim ke tempat Mbak Ani yang bekerja sebagai kuli gendong. Yang di video kemarin sudah kita liput ya. Itu betapa beliau sangat luar biasa dalam berjuang, dalam menghidupi keluarganya. Karena beliau telah ditinggal suaminya seperti itu. Nanti seperti apa keadaan rumahnya dan kondisi anak-anaknya dan ponakannya yang ikut serta adiknya yang masih ikut beliau karena memang bapak ibunya juga sudah meninggal. Ya, mari kita ikuti video ini. Dun. Iya Pak. Nah, ini Mbak ini coba lihat dong. Alhamdulillah. Nah. Jadi Mbak, saya kesini ya pengen tahu ya rumah panjenengan. Di daerah mana Mbak ini Kak? Dalam Di daerah Budi ini? Gesi. Oh Gesi. Dusunnya apa? Gesi. Dusun. Oh Gesi juga nih. Kelurahan Gesi, kecamatan Oh Gesi. Jadi dusun Gesi, kelurahan Gesi, kecamatan Gesi. RT Medan 17. Jadi ini ada ya putranya ya. Yang itu laki-laki nomor berapa? 2, yang satu 3. Namanya siapa Dek? Siapa Dek? Helen, gue Mas apa? Mas Hafiz. Kali itu Ponan. Jadi total anaknya berapa itu? 3. Ponakannya 1. Ponakan 1 masih kecil ya. Pun kerja. Pekerja. Adiknya? Adiknya 2. 2. Nah ini ya, pulang jam berapa tadi Pak? Pulang jam 11 siang. Halo, kok nggak tidur ini? Dereng. Oh, luar biasa fisik jenengan ya. Berarti pulang tidur sampai jam Tidur Tiga. nek pun rampung gawean Rio. oh balik tidur. Berarti sehari semalam tidurnya sedino tuh Pak? Ya jadi gini Mbak, saya kesini ya silaturahim, keduanya pengen memberi motivasi dan mendoakan anak-anak jenengan ini supaya menjadi anak-anak yang hebat kayak ibunya gitu. Ini yang besar nih. Wah, namanya siapa Dek? Anis. Anis, wah, luar biasa. Ini Anis. Ngobrol sini Anis. Jadi teman-teman, ini adalah anaknya Mbak Ani ya? Yang nomor berapa Mas? Tunggal. Nama siapa? Tadi siapa? Anis ya, Mas Anis. Jadi ini ada ketiga, ini adalah anaknya Mbak Ani ya. Jadi suami udah meninggal ya Pak ya? Udah meninggal, jadi menghidupi 3 adik anaknya ini gitu. Jadi perjuangan yang sangat luar biasa. Mas Anis kelas berapa ini? Kelas sekali. Di sekolah? Oh, Muhammadiyah Sragen. Jurusannya apa Mas? Oh, permesinan. Terus cita-citanya pengen jadi apa ini? PT. Oh, PT wah luar biasa ya. Punya PT menjadi seorang pengusaha berarti ya? Entrepreneur kan gitu. Jadi gini Mas Anis, sekarang ini memang banyak orang yang sukses ya, justru malah dari lulusan SMP maupun SMA atau SMA sejajar ya, SMK seperti itu. Karena apa? Karena dia punya ruang waktu untuk belajar dalam bisnis dan seperti itu. Jadi hari-harinya tidak habis untuk sekolah gitu. Jadi ada waktu yang lebih panjang untuk berbisnis gitu. Tapi ya itu ya, tapi artinya tetap harus juga mencari ilmu yang lebih tinggi lewat kuliah. Kalau punya usaha sudah jalan, artinya kuliah lagi gitu. Itu faktanya seperti itu. Nah, artinya tantangan ke depan sekarang ini kan banyak orang-orang anak-anak muda yang sukses ya sekarang ini. Itu karena apa? Karena dapat
menangkap momen. Kalau menurut pandangan saya ya, itu sekarang ini dunia usaha ini kan terbuka bagi siapa yang bisa menangkapnya. Nah, skill yang perlu kita miliki atau mindset yang perlu kita miliki salah satunya itu tadi, kita harus kreatif, harus bisa bekerja sama atau berkolaborasi. Yang ketiga harus bisa apa itu teknologi, nah, gitu. Jadi harus bisa menggunakan bonus demografi, yaitu teknologi, baik itu digitalisasi maupun online kan gitu. Itu yang harus dengan siapke, karena kan harus bisa membanggakan orang tua gitu ya, terutama ibu panjenengan yang luar biasa ini harus semangat berjuang. Kunci kesuksesan itu apa Pak? Ya kunci sukses ya itu ya Mas ya. Saya yang dulu pernah menjalankan ya, jadi saya dulu juga mikul dari bawah di Jakarta sana tahun 2003, terus akhirnya pulang ke rumah 2003 sampai sekarang. Itu memang waktu itu ada peristiwa apa itu bapak saya kan meninggal waktu itu tahun 2023, ya mirip dengan lah, jalannya ditinggal orang tua. Akhirnya saya sebagai anak ragil kan tidak kembali lagi ya, tidak kembali lagi ke Jakarta, terus bisa di rumah dengan modal yang saya dapat dari Jakarta, baik itu modal pengalaman, ilmu, terus jaringan, serta sedikit juga modal uang gitu. Terus akhirnya saya praktekkan di rumah, saya beli mobil pickup waktu itu tahun 90-an ya, ditambah ibu saya sedikit uangnya. Akhirnya saya alhamdulillah dapat menciptakan ide penjualan alat-alat rumah tangga dengan sistem obral 10.003. Itulah akhirnya laris gitu. Akhirnya tetangga saya, teman, saudara itu ya akhirnya ikut kerja saya dagang perabot, baik itu dari sales, mandiri, terus akhirnya menjadi agen BDS di luar Jawa sana, Kalimantan, Sulawesi, Lombok, Sumatera, seperti itu. Nah dari situlah akhirnya saya rangkum ya. Jadi kunci sukses itu yang pertama niat dulu ya, niat dulu. Karena saya tadi ya, saya ingin membanggakan orang tua karena dengan membalas jasa-jasa ayah saya, bapak saya sudah meninggal. Itu akhirnya karena niat yang tulus, dijalani dengan tekun, dengan ulet, dengan jujur, alhamdulillah Allah memberikan jalan. Gitu. Jadi kalau kita singkat ya, jadi tips sukses atau kunci sukses di kerja itu jotos, jujur, optimis, tekun, otomatis sukses. Seperti itu. Harus jujur, karena jujur ini kan membuahkan hasil kepercayaan dari orang lain. Pokoknya optimis, semangat, karena apa? Karena kita harus punya energi besar untuk bisa berhasil gitu. Tekun, kita harus menekuni pekerjaan kita, karena dengan ketekunan suatu saat kita akan bisa menangkap momen yang tepat untuk mengembangkan atau menaikkan level usaha kita. Nah gitu, otomatis sukses gitu. Itu Mas. Visi misi perusahaan sampean no Mas? Oh gitu, jadi BDS itu visi misinya adalah gerakan ekonomi kerakyatan. Karena apa? Karena yang kita jual ini kan banyak kan home industri. Jadi barang-barang dari kerajinan, rumahan, alat-alat rumah tangga seperti itu. Ada juga yang PT, tapi sebagian memang juga banyak yang UKM gitu. Jadi visi misi kita ingin menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Tapi selain itu tentunya kita juga pengen berkontribusi bagi agama saya, berkontribusi bagi masyarakat luas atau bangsa dan negara. Yang ketiga tentunya juga bagaimana yang tergabung di BDS Group itu bisa maju bersama seperti itu. Makanya Mas Hafiz ya, Anis, makanya dengan cita-cita Mas Hanis pengen punya PT tadi ya, saya sangat sangat empati atau sangat simpatik gitu. Artinya memang kita
harus punya cita-cita yang besar. Selagi kita punya visi yang mulia, yang baik. Karena apa? Dengan kita punya visi yang besar, otomatis akan bisa memacu semangat kita untuk berusaha gitu. Ya, monggo nanti Mas Anies kalau mau belajar ke tempat saya main silaturahmi ke BTS, tak persilahkan. Bahkan pas libur apa itu sekolahnya ya monggo. Jadi saya bisa paling tidak mengenalkan tahap awal tentang dunia usaha seperti itu. Ya, saya mendoakan Mas Anies dan ibunya dan adik-adiknya sehat selalu ya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya harus tetap tabah dalam menjalani perjuangan hidup ini. Gitu ya Mas Anies, Mbak Ani, saya mau pamit dulu. Nah gitu. Matur nuwun. Masih Pak. Iya, jadi itulah teman-teman ya kunjungan kita ke tempat Mbak Ani, karena memang saya ingin ke sana untuk memotivasi anaknya agar anaknya yang paling besar ya, yang pertama itu bisa membanggakan orang tua, membantu kebutuhan hidup adik-adiknya. Semoga kita semuanya terinspirasi dari perjuangan Mbak Ani dan keluarganya, dan tentunya juga mendoakan agar keluarga Mbak Ani dapat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sukses, berguna dan bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.